Pancasila, the five guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Menurutku, Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dia ini punya pengaruh lebih yang mampu menggiring orang lain agar berupaya semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan bersama. yang pastinya sih dia bukan hanya sekedar mengarahkan perilaku orang lain, lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. dia juga harus bisa memahami Kondisi interpersonal yang terjadi di kelompoknya. selain itu pemimpin itu selalu mengupayakan yang terbaik. Dan yang paling penting adalah bisa bertanggung jawab. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Good evening. RM, Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. Insinyur Soekarno. Our independence in August 45. Bung Tomo. Stephanie Andrea. Kenapa? Karena Stephanie Andrea, ketua tingkat kita, karena RM itu Karena Bung Tomo ini dengan semangat dan kegigihannya Insinyur Soekarno kan salah satu founding fathers Indonesia. Menurut saya, Bapak Jokowi memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. mampu menggiring kelas kita untuk mencapai satu tujuan bersama. beliau ini memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, ambisius, dan pemberani. Jadi bisa kita lihat beliau ini memang sangat mencerminkan jiwa kepemimpinan. dia memiliki wibawa untuk mengkoordinasikan anggotanya untuk fokus pada tujuan mereka. Beliau juga seorang yang ramah, memiliki kinerja yang bagus, dan bekerja keras untuk menciptakan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Lalu, Stephanie Andrea merupakan sosok yang selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuatnya. Insinyur Soekarno adalah orang yang berkomitmen kuat dan juga dapat dipercaya. Jadi dapat saya katakan bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang pemimpin. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pemimpin dan demokrasi. Yang pertama adalah pemimpin. Nah, pemimpin sendiri diambil dari kata dasar pimpin yang menurut KBBI artinya adalah memandu, menuntun, dan bisa menjadi pegangan. Nah, kepemimpinan sendiri sebenarnya bersifat multitafsir dan merupakan sebuah proses. Oleh karena itu, cara untuk mengerti mengenai arti kepemimpinan dapat ditinjau dari proses di mana individu secara spesifik dapat mengarahkan kelompok untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu, individu tersebut bisa membangun hubungan interpersonal yang dapat mempengaruhi sebuah kelompok bukan berlandaskan pada keharusan, melainkan pada kemauan untuk mencapai cita-cita bersama. Nah, kepemimpinan juga mengacu pada tindakan yang dapat memusatkan sumber daya sehingga menciptakan kondisi yang efektif dan efisien untuk meraih kesempatan yang diinginkan. Dan juga, kepemimpinan itu bukan hanya sekedar posisi atau jabatan, melainkan sebuah aktivitas yang melekat seumur hidup dan memiliki ruang untuk berproses di dalamnya. Jadi, kalau disimpulkan, kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Substansi kepemimpinan yaitu melekatnya sebuah kualitas, yang mana adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selain itu, kekuasaan bukan berarti ia kuat, melainkan kemampuan menjadi sumber dari otoritas yang dimiliki pemimpin. Otoritas adalah hak untuk mempengaruhi. Nah, otoritas sendiri bersumber dari 3 hal. Yang pertama adalah tradisi atau kebiasaan. Yang kedua adalah karismatik yang merupakan kualitas yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga adalah legal dan rasional, di mana pemimpin memiliki hak untuk memperoleh kekuasaan atau otoritas. Nah, lalu
Tahapan-tahapan dari pemimpin yang demokratis dalam hal kekuasaan yang pertama adalah mendapatkan kekuasaan. Nah, pada tahap ini, pemimpin demokratis mendapatkan kekuasaan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh warga negara dengan melalui pemilihan umum yang demokratis. Yang kedua adalah tahap menjalankan kekuasaan. Nah, dalam tahap ini, pemimpin yang demokratis selalu melibatkan partisipasi warga negara, baik itu dapat merupakan ujian, kritikan, atau masukan dari warga negaranya, sehingga langkah dan kebijakan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah mempertahankan kekuasaan. Nah, di Indonesia sendiri, pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh waktu, yaitu selama 5 tahun untuk satu periode dan maksimal dapat menjabat sebanyak 2 periode. Nah, sehingga Presiden tidak memiliki kekuasaan yang berlaku untuk seumur hidup. Selanjutnya adalah pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya adalah rakyat dan kratos yang artinya adalah pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Nah, dalam demokrasi yang bersifat institusional, terdapat pembagian kekuasaan. Selain itu, demokrasi juga memungkinkan adanya musyawarah yang dipimpin oleh kebijaksanaan, yang artinya pemimpin memiliki pengetahuan yang bijaksana. Demokrasi ini juga bersifat terbuka keluar dan ke dalam. Keluar artinya seorang pemimpin selalu melibatkan partisipasi dari anggotanya. Nah, pada negara yang menganut demokrasi, pemusatan kekuasaan berada di tangan rakyat. Menurut Holisin, Indonesia memegang demokrasi dengan prinsip teodemokratis, di mana semua keputusan serta kebijakan yang diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat tetapi tidak mengabaikan prinsip ketuhanan. Nah, prinsip inilah yang membedakan demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia dengan demokrasi yang dianut negara lainnya. Karena demokrasi Pancasila mendasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam demokrasinya. Sila keempat Pancasila, nilai yang terkandung. Dalam pelaksanaan demokrasi itu, orang harus punya pengetahuan. Dalam sila ini terkandung nilai pengetahuan, artinya kita dibimbing oleh pengetahuan sesuai dengan sila keempat, hikmat kebijaksanaan. Pengetahuan memiliki arti positif, yaitu sesuatu yang bisa dibuktikan. Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan itu harus dapat dibuktikan, sehingga kita tidak dapat membangun pengetahuan di atas perasaan kita sendiri ataupun perasaan yang termakan hoaks. Kritik merupakan bagian dari demokrasi, sehingga kritik harus dapat dibuktikan. Maksudnya, setiap warga negara berkewajiban untuk mencari tahu dulu kebenarannya. Tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak berdasarkan pada apapun, karena hal tersebut adalah hoaks, dan hoaks dapat menimbulkan tekanan sosial. Kerakyatan yang dipimpin hikmat dalam permusyawaratan. Berarti jika menyampaikan sesuatu juga harus dibuktikan. Cara pandang kita terhadap objek pasti berbeda-beda, sehingga supaya menemukan mana keputusan yang paling benar harus menemukan berdasarkan kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Perwakilan di sini yang dimaksud adalah DPR, dan perwakilan ini menandakan adanya demokrasi. Filosofi yang perlu ditekankan di sini adalah cinta kebijaksanaan, yang berarti orang yang demokratis itu mencintai sesuatu di atas pengetahuan dan bukan semata mood ataupun perasaan. Selain itu, prinsip keempat Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Jika pemimpin tidak dapat bertindak semena-mena, dan pemimpin juga menjadi penggerak cita-cita bersama agar dapat tercapai. Pada prinsip yang terkandung dalam Pancasila, pemimpin yang demokratis meliputi hal-hal berikut. Pertama, kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Meskipun pemimpin yang demokratis memberikan kebebasan bagi setiap anggotanya, kebebasan yang diberikan kepada masing-masing individu harus disertai dengan batasan yang bertanggung jawab, di mana setiap individu harus memperhatikan kewajibannya dan tidak boleh melanggar hak orang lain. Tidak hanya itu, kebebasan setiap orang ini juga dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemimpin harus memastikan bahwa warga negara tidak hanya menerima haknya, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban mereka sehingga tidak ada pelanggaran terhadap hak orang lain.
Yang ketiga, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti pemimpin yang demokratis menjunjung nilai-nilai kesetaraan, kesamaan, dan kesejajaran antara hak dan kewajiban setiap rakyat Indonesia, sehingga pemimpin dapat menjalankan konsep demokratis yang mencakup dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang diharapkan dapat menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, musyawarah dalam mengambil keputusan. Di Indonesia, pemimpin yang demokratis mengutamakan gotong royong dan kebersamaan. Pengambilan keputusan dengan musyawarah juga sesuai dengan keadilan bagi semua masyarakat Indonesia, di mana pemimpin mengambil keputusan dengan mementingkan dan mempertimbangkan kaum mayoritas maupun minoritas. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Seorang pemimpin yang demokratis harus memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, yaitu untuk mensejahterakan rakyat tanpa adanya pengecualian terhadap kaum tertentu. Nah, bagaimana sih penerapan sila keempat dan demokrasi di Indonesia? Jadi yang pertama, yaitu ditandai dengan adanya perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara. Hal ini dibuktikan dari dibentuknya Komnas HAM oleh pemerintah. Lembaga ini berwenang dalam menerima pengaduan, pelaporan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh tiap-tiap warga negara. Yang kedua, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan dari dikemukakannya Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga yaitu dengan adanya pelaksanaan pemilu. Nah, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk dari demokrasi Pancasila. Hal ini dikarenakan adanya pemilu berarti aspirasi, pendapat, dan suara tiap-tiap warga negara didengarkan dan diikutsertakan dalam pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan. Selain itu, hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan KPU atau Komisi Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasi jalannya pemilu. Yang keempat yaitu dengan ditandai keberadaan partai politik. Sama seperti dilaksanakannya pemilu dalam memilih kepala daerah atau presiden, adanya kebebasan dalam memutuskan untuk bergabung pada partai politik juga merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memberikan wadah terhadap tiap-tiap aspirasi masyarakat. Yang kelima yaitu supremasi hukum. Nah, artinya hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan yang demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara di mana tidak ada pihak yang lebih mendominasi dari pihak lain dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang demokratis ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pemimpin yang demokratis memiliki wewenang yang tidak mutlak. Pimpinan bersedia untuk melimpahkan wewenangnya kepada bawahan sehingga bawahan akan turut mengambil andil dalam hal kepemimpinan. Pimpinan juga melibatkan bawahannya dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan. Lalu komunikasi yang terjalin akan berlangsung dua arah karena adanya keterlibatan bawahannya. Bawahan juga berkesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan pendapatnya sehingga pengawasan akan dilaksanakan secara wajar. Selain itu, tugas yang dilakukan oleh bawahan lebih bersifat permintaan dari pimpinan kepada bawahannya daripada bersifat instruksi yang harus dilaksanakan dengan sempurna. Nah, adapun pujian dan kritikan yang didapatkan kepada bawahan itu sangat seimbang. Sehingga dalam pemimpinan demokratis, tercipta suasana saling percaya dan saling menghargai satu sama lain antara pemimpin dan bawahan. Tanggung jawab pun juga dipikul secara bersama-sama. Nah, karakteristik dari kepemimpinan yang demokratis yaitu anggota didorong untuk berbagi gagasan dan pendapat, meski pemimpin yang pada akhirnya akan mengambil keputusan akhir. Lalu, anggota kelompok lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anggota akan cenderung lebih peduli pada hasil akhir keputusan.
Selain itu, pemimpin yang demokratis itu dapat menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling menghormati antar anggotanya, sehingga anggota akan tulus dan berpartisipasi lebih dan juga menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh kepemimpinan demokratis adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja bagi tiap anggotanya. Lalu mendorong moral kelompok. Selanjutnya adalah mendorong kreativitas dan menghargai suara tiap-tiap kelompok. Dan yang terakhir adalah anggota kelompok cenderung lebih mudah untuk berkomitmen dan terinspirasi untuk memberikan kontribusi lebih karena adanya sense of belonging yang kuat dalam kelompok. Lalu, kekurangan dari kepemimpinan yang demokratis ini adalah ketika komunikasi tidak terjalin baik, itu justru akan menimbulkan suasana yang runyam dan akan sulit untuk mengambil keputusan. Lalu selanjutnya adalah pendapat dan ide yang disampaikan itu saling tumpang tindih, dan juga jika tidak memiliki keterampilan untuk problem solving, maka situasi akan sulit untuk mencapai solusi. Lalu, dari kelebihan dan kekurangan ini, maka ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan demokratis agar tetap efektif dan efisien. Yang pertama adalah jaga komunikasi tetap terbuka. Pemimpin itu harus memastikan semua orang nyaman dalam menyampaikan ide-ide mereka. Lalu fokuskan topik diskusi. Pemimpin harus tegas kepada anggotanya dalam mengingatkan fokus awal dari topik diskusi. Lalu pemimpin juga harus memilih keputusan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan dalam kelompok serta logis untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah menghormati ide-ide dan usulan dari anggota dan juga tidak memandang remeh ide tertentu. Setelah mengenal gaya kepemimpinan demokratis, ada juga nih gaya kepemimpinan yang lainnya. Saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan otoritarian. Jadi, pada gaya kepemimpinan ini, pemimpin dianggap sebagai pusat yang memiliki wewenang mutlak. Setiap keputusan maupun kebijakan dibuat oleh pimpinan. Selain itu, komunikasi yang berlangsung hanya satu arah, yaitu dari pemimpin kepada bawahannya. Bawahan pun tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemimpin. Wah, beda banget ya dengan gaya kepemimpinan demokratis. Nah, pemimpin juga merupakan pemprakarsa yang tidak memerlukan persetujuan dari bawahannya. Pada gaya ini, pemimpin mengawasi bawahannya secara ketat. Bawahan lebih banyak menerima kritik daripada pujian, karena pimpinan yang otoriter ini cenderung semena-mena terhadap bawahannya. Tidak hanya itu, bawahan juga dituntut untuk memiliki prestasi yang sempurna dan setia kepada pemimpinnya. Namun karena pemimpin otoriter merupakan pusat kelompok, jadi ia jugalah yang memegang tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya kita akan membahas pemimpin yang liberal. Jadi pada gaya kepemimpinan ini, peran bawahan jauh lebih besar daripada pemimpin. Pemimpin menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan dalam hal mengambil keputusan maupun kebijakan. Pemimpin jarang bahkan tidak pernah melakukan pengarahan maupun pengawasan kepada bawahan, sehingga komunikasi antara pemimpin dengan bawahan cenderung sedikit dan dilakukan jika memang diperlukan. Pada gaya kepemimpinan liberal ini, kepentingan pribadi jauh lebih mendominasi daripada kepentingan kelompok. Tanggung jawab juga dibebankan kepada tiap-tiap individu daripada kelompok. Maka dari itulah, hal inilah yang membedakan kepemimpinan liberal daripada pemimpin otoriter maupun demokratis. Berikut contoh pemimpin demokratis. Yang pertama, Mahatma Gandhi. Beliau merupakan seorang terhormat di India yang mempelajari serta mempraktikkan perlawanan membangkang pada sipil tanpa adanya kekerasan massal. Selain itu, beliau juga memimpin kampanye nasional pemberantasan kemiskinan, memperluas hak-hak perempuan, membangun kerukunan antar agama dan etnis, serta menghilangkan ketidakadilan sistem kasta. Aksi yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dianggap terlalu demokratis oleh Inggris selaku negara yang menjajah India pada saat itu, sehingga beliau sering dijebloskan ke penjara. Namun, perjuangan Mahatma Gandhi diakhiri dengan hasil yang memuaskan, yakni tercapainya equal rights pada rakyat dan diperolehnya kemerdekaan India dari Inggris pada tahun 1947. Yang kedua,
Abraham Lincoln. Beliau merupakan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang selama masa kepemimpinannya beliau dikenal sebagai seorang penganut demokrasi yang membawa perubahan positif pada pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan beliau dalam mendapatkan persetujuan dari House of Representatives Amerika Serikat untuk mengamandemen konstitusi kesetaraan dan kemerdekaan pada budak. Sehingga pada 1 Januari 1863, Lincoln mendapat mendeklarasikan proklamasi emansipasi anti perbudakan secara resmi setelah menggaungkan proposal kepada House of Representatives. Berdasarkan hal inilah, Lincoln dikenal sebagai seorang pemimpin demokrasi karena beliau sangat memperjuangkan landasan konstitusi negara dan kesetaraan pada rakyat. Menurut beliau, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.